Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih. Yang kali ini yang berjudul Jerat Maut Perjanjian Setan part yang ketujuh. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Ramdan Nahdi. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk daripada kita penasaran, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Kemudian ia membentur-benturkan kepalanya ke meja kayu di depannya sekeras mungkin. Ia semakin gila dan tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Luka memar yang membiru mulai tampak di dahinya yang terus-menerus membentur meja. Beberapa kali benturan antara meja dan kepalanya terjadi. Leo mulai merasa pusing, kepalanya terasa sakit, pandangannya mulai kabur. Laki-laki itu lalu ambruk ke lantai terkulai lemas sambil menatap ke langit-langit. Matanya berkunang-kunang akibat ulahnya sendiri. Leo, berikan kami darah. Bisikan itu kembali terdengar. Wah, bajingan kamu, diam, bentak Leo. Di tengah rasa pusingnya itu, Leo berusaha bangkit dari lantai. Pelan-pelan ia berdiri sambil berpegangan ke dinding. Setelah ia berdiri, matanya yang masih kunang-kunang melihat sekitar. Leo mulai berjalan sempoyongan ke arah dapur. Beberapa kali ia kemudian menabrak perabotan rumah, sehingga membuat apartemennya kian berantakan. Sesampainya di dapur, Leo mengambil sebuah panci yang cukup tebal. Ia mulai memukul-mukulkan kepalanya dengan panci itu. Diam, 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 teriak Leo sambil memukul-mukul kepalanya sendiri. Saking kerasnya pukulannya, sampai-sampai panci itu penyok terkena kepala Leo. Melihat panci yang penyok, Leo masih belum puas. Meskipun kepalanya sudah memerah, ia kembali mencari sesuatu untuk ia hantamkan ke kepalanya. Ia kemudian membuka pintu rak piring yang ada di samping wastafel. Leo, kau belum berikan kami tumbal. Bunuh seseorang, Leo. Suara bisikan yang kembali terdengar semakin membuatnya menggila. Ia ambil piring keramik dari dalam rak, kemudian ia bentur-benturkan piring itu ke kepalanya hingga pecah dan menghasilkan suara yang sangat nyaring. Serpihan-serpihan piring itu pun berhamburan ke lantai. Tidak cukup satu piring, ia ambil piring lagi dan membenturkan ke kepalanya hingga pecah. Terus-menerus ia lakukan itu sampai-sampai kepalanya mulai terluka. Darah merah itu mulai mengalir dari sela-sela rambutnya. Tapi seolah tidak merasakan sakit, Leo terus saja menghajar kepalanya dengan piring. Sampai akhirnya piring itu pun habis. Seluruh lantai penuh dengan pecahan piring. Leo berjalan keluar dapur untuk mencari barang lain. Ketika keluar dari dapur, ia menatap ke arah ruang tamu. Leo kemudian melihat sesosok kuntilanak yang sedang berdiri menghadapnya dengan tatapan tajam mengerikan. Matanya melotot marah ke arah Leo. Marah tumbalnya Leo. Mendengar perkataan sosok itu, perlahan Leo kehilangan kesadaran. Pandangannya mulai gelap, tubuhnya lemas dan terjatuh ke lantai. Ia pun pingsan dengan kepala yang penuh darah, terkulai lemas di lantai apartemen yang dingin. Leo pingsan begitu lama, dan dia pun benar-benar baru sadar malam hari pukul 8 malam. Suasana apartemennya gelap gulita. Leo membuka mata dan menatap sekitar, matanya sayu dan tubuhnya masih terasa lemas. Ia tidak langsung bangun saat itu, ia melamun dengan tatapan kosong. Seketika sadar pada kala itu, hanya satu kalimat yang terdengar dari telinga Leo. Mana tumbalmu? Mendengar itu, Leo tertawa. Kemudian dirinya bangkit dari lantai dan berdiri sambil berpegangan pada meja. Mulutnya tersenyum lebar, sesekali tertawa seperti orang gila. Ia berjalan ke arah kamar, mengabaikan rasa sakit di kepalanya yang masih terluka. Tumbal ya, tenang saja. Aku akan kasih kalian tumbal, sesuai keinginan kalian. Ucap Leo sambil berjalan masuk ke dalam kamar. Ia membuka lemari, menarik laci dan mengambil suatu barang dari dalam sana.
Tangannya mengambil sebuah golok keramat yang selama ini ia simpan, golok yang sudah lama tidak memakan korban. Leo menatap golok itu sambil tersenyum. "Kau pasti lapar kan?" gumamnya. Laki-laki yang sudah kehilangan kewarasannya itu berjalan meninggalkan kamarnya, kemudian membuka pintu dan beranjak keluar apartemen sambil tertawa dan juga membawa sebilah golok di tangannya. Dengan darah kering yang berbekas di kepala sampai dahinya, saat sampai di lobi apartemen, para orang yang ada di sana itu melihat Leo dengan tatapan aneh. Leo tidak peduli, ia segera masuk ke mobilnya yang terparkir rapi. Tanpa ragu malam itu ia segera melajukan ataupun mengemudikan mobilnya pergi meninggalkan apartemennya, memasuki aspal jalan raya yang kasar dan lebar. Leo menginjak pedal gas dan berjalan secepat mungkin, bahkan sampai melanggar lampu merah. Leo paham kemana ia harus pergi. Selama beberapa menit Leo tidak mengurangi kecepatannya, mobilnya sama sekali benar-benar melaju dengan cepat. Dan kemudian mobilnya mulai melambat saat masuk ke sebuah jalanan kampung yang begitu sempit. Lalu mulai berhenti ketika sampai di depan sebuah rumah dengan halaman yang cukup luas. Rumah itu adalah rumah mantan istrinya. Sambil menatap dingin ke arah rumah itu, Leo menggenggam golok keramatnya. Kebetulan ketika sampai ia melihat sang mantan istri sedang menyapu di pelataran rumah. "Ya boleh juga Leo, bunuh dia." Suara bisikan itu kembali terdengar di telinganya. Leo kemudian tersenyum jahat sambil terus memperhatikan sang mantan istri itu, sedangkan tangannya masih memegang sebilah golok yang siap memakan korban malam ini juga. Leo terus memperhatikan Risa, mantan istrinya, yang tengah menyapu lantai pelataran rumahnya itu. Mobilnya sendiri terparkir beberapa meter di depan pagar rumah Risa. Karena Leo memakai mobil barunya yang mewah dan mahal, Risa tidak tahu bahwa itu adalah mobil milik Leo. Dengan sabar, Leo duduk di kursi mobil menatap Risa dan menunggu sesuatu. Beberapa saat kemudian, Risa kemudian berjalan masuk ke dalam rumahnya. Sapunya ia sandarkan di tembok. Saat Risa hendak masuk, barulah Leo membuka pintu mobil dan bergegas keluar. Ia menampakkan kakinya di tanah. Tangan kanannya memegang golok keramat yang sudah haus darah. Tanpa ragu ia mendekat ke gerbang rumah sang mantan istri. Matanya terus menatap ke pintu rumah yang sudah ditutup. Leo menyembunyikan goloknya di balik jaket yang ia kenakan saat di mobil tadi. Leo mulai membuka gerbang yang terbuat dari besi tua. Saking tuanya besi tersebut sampai-sampai mengeluarkan suara ketika dibuka. Ia kemudian lanjut berjalan di halaman depan rumah Risa yang ditumbuhi beberapa tanaman hias. Risa mendengar suara gerbang dibuka. Ia lalu membuka gorden jendela dan mengintip keluar. Dan pada saat Leo yang datang pada kali itu, ia langsung naik darah. Wajah Risa berubah marah, tatapannya kesal dan mulutnya siap mengumpat. Ia buru-buru buka pintu dan berjalan keluar rumah. Sebelum Leo menginjakkan kakinya di lantai rumah, Risa terlebih dahulu datang dan memasang badan. Melihat itu, Leo pun berhenti berjalan. Mereka berdua saling bertatap-tatapan. Ngapain kamu kesini?" tanya Risa dengan nada sinis. "Aku mau silaturahmi," jawab Leo, dan Risa menengus kesal. "Tidak usah. Udah aku bilang kamu itu gak usah datang ke sini lagi. Kita sekeluarga gak mau lihat muka kamu lagi," bentaknya. "Aku cuma mau tahu bagaimana keadaanmu sekarang. Aku datang karena aku peduli sama mertuaku juga. Walau kita mantan kekasih, tapi ibumu kan bukanlah mantan mertua bagiku," kata Leo menegaskan dan juga menjelaskan. Gak tahu malu ya kamu. Sana pergi," bentak Risa. Leo pun berjalan pelan mendekat dengan wajah memohon dan berharap belas kasih dari Risa. Bukannya tersentuh, Risa justru dibuat jijik dengan ekspresi wajah Leo. Ia sama sekali tidak merubah pendiriannya. "Pergi sana," bentak sang mantan istri dengan begitu keras. "Kalau kamu punya harga diri, lebih baik pergi sekarang juga.
kamu mau berdiri sampai subuh pun tidak akan aku bukakan pintu. Kalau kamu berani memaksa masuk, aku panggil Pak RT sekarang. Anjam Risa, dan wanita itu pun kemudian berbalik badan dan berjalan meninggalkan Leo seorang diri. Tapi Leo tidak peduli. Ia datang bukan untuk meminta belas kasihan. Perlakuan sang mantan istri justru membuatnya yakin tentang apa yang ia akan lakukan. Saat Risa hendak masuk dan ingin menutup pintu, Leo buru-buru berlari. Dengan cepat ia menahan pintu menggunakan tangannya. Melihat itu Risa kaget bukan main. Ia juga panik karena tidak menyangka Leo akan senekat itu. "Ngapain kamu?" kata Risa dengan panik. Leo langsung mendorong pintu hingga terbuka. Ia kemudian masuk ke dalam rumah Risa dan tidak lupa menutup pintu kembali. Kemudian yang paling mencengangkan lagi, ia keluarkan golok dari dalam jaketnya. Melihat itu Risa kemudian ketakutan dan benar-benar teriak sangat ketakutan dan mencoba lari ke belakang. Tapi Leo dengan cekatan melompat dan langsung membekap mulut Risa hingga tidak bisa bersuara. "Wah, diam kamu, sialan kamu," bentak Leo. Leo lalu menusuk punggung Risa dengan goloknya. Besi pipi dan tajam itu pun menancap di punggung Risa hingga menembus paru-parunya. Darah segar keluar dari lukanya. Tidak hanya itu, darah segar juga keluar dari mulutnya. Risa kemudian mengerang kesakitan. Leo kemudian melemparnya ke lantai. Saat Risa terkulai lemas di lantai, Leo menindih tubuhnya. Dan dengan kejam mulai kemudian menggorok lehernya seperti memotong kepala ayam. Benda tajam itu perlahan menyayat kulit leher Risa, kemudian memotong putus tenggorokan yang jadi jalur pernafasannya itu. Wanita itu sudah tidak bisa berkutik sama sekali, darahnya tumpah dan mengalir di lantai. Nafasnya terenggak-enggak, perlahan ajal menjemputnya. "Risa," panggil sang ibu dari dalam dapur. "Ambilin sisir dong," tambahnya. Mendengar itu emosi Leo kembali memuncak. Ia segera sembunyi di balik dinding antara ruang tamu dan lorong menuju dapur. Berkali-kali sang ibu memanggil, tapi Risa tidak kunjung datang, bahkan tidak menjawab sama sekali. "Ah, ini anak gimana sih, dipanggil orang tua kok diam aja?" kerutu sang ibu sambil berjalan keluar dari dapur untuk mencari sang anak. "Ah!" Ibu Risa teriak begitu keras saat melihat sang anak sudah terbujur kaku di lantai dengan bersimbah darah. Cairan merah dan kental itu mengucur dari dalam luka menganga yang ada di lehernya. "Risa, Risa!" teriak sang ibu yang histeris, dan seketika jatuh lemas terduduk. Ia masih tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Melihat kesempatan itu, Leo keluar dari persembunyiannya dan hendak menyerang sang ibu mertua. Ibu Risa yang sudah lemas terlebih dahulu karena melihat kondisi Risa tidak bisa menghindari serangan mendadak Leo. Dan tanpa bisa kabur apalagi melawan, golok milik Leo dengan cepat menancap tepat di tenggorokannya. Seketika itu pula ia kemudian muntah darah. Suaranya mirip sapi disembelih terdengar dari mulut sang mertua. Darahnya juga muncrat hingga mengotori baju dan wajah Leo. Mata wanita tua itu melotot kesakitan. Belum puas sampai di situ, Leo kemudian mendorong goloknya hingga menancap semakin dalam, sampai pembuluh darah yang benar-benar ada di sang mertua itu pun putus terpotong benda tajam itu. Ibu Risa pun akhirnya jatuh terkulai lemas ke lantai dengan mata melotot dan tubuh yang kejang-kejang. Sementara darahnya tidak kalah banyak dengan darah Risa yang keluar lebih dahulu. "Haha, mampus lo, mati lo anjing," bentak Leo sambil menusuk perut mertuanya berkali-kali hingga perutnya robek dengan begitu lebar. Isi perutnya seperti usus, hati, dan lain-lain pun keluar dari perut. Benda-benda kenyal dan basah itu tergeletak di lantai. Bau amis pun tercium di rumah itu. Darah menggenang di setiap sudut rumah.
bahkan sampai mengalir keluar pintu. Leo yang sudah cukup puas lalu kemudian terduduk ke lantai dan bersandar di dinding rumah. Ia mengatur nafasnya yang mulai tersengal-sengal. Kalau keramat itu masih dalam genggamannya, dirinya mulai kelelahan. Ia tatap mayat sang mertua dan juga sang mantan istrinya itu yang ia bunuh. Kemudian Leo mulai tertawa pelan seperti orang gila. Haha, bagus Leo. Yang bersalah memang pantas mati. Suara bisikan itu pun terdengar di telinganya. Ia semakin lepas tertawa dengan wajah penuh darah. Bisikan setan perlahan mengubahnya menjadi sosok gila yang tidak kenal ampun. Sang setan semakin memperbudaknya. Tiba-tiba pintu dari salah satu kamar terbuka. Leo langsung sigap menoleh. Ia tidak mengira kalau ada orang selain mereka berdua di rumah ini. Melihat itu, Leo langsung berdiri sambil terus memegang goloknya. Ia bersiap menyerang lebih dulu orang itu sebelum dirinya yang diserang. Sesosok anak kecil perempuan berusia sekitar 5 tahun keluar dari kamar itu. Anak cantik itu menggunakan baju terusan hijau muda, dan di rambutnya terpasang sebuah pita cantik dan imut. Dengan polos ia menatap Leo yang baru saja membunuh keluarganya. Melihat anak itu keluar, Leo merasa lega. Ia melontarkan senyum pada anak kecil yang tidak ia kenali itu. "Halo Dik, kamu anak siapa?" tanya Leo dengan ramah. Tapi sang anak tidak mau menjawabnya. "Yang jelas bukan anakku," kata Leo dengan nada pelan. Wajahnya yang semula ramah berubah menjadi dingin. Ia berjalan mendekati anak kecil itu. Sesamanya di depan, tanpa ampun Leo menikam leher anak itu dengan goloknya. Anak kecil itu langsung terjatuh ke lantai dengan sesekali tebasan. Darah segar mengalir dari leher kecilnya itu, dan kedua telapak tangannya mengepal menahan rasa sakit yang ia derita. Anak itu sekarat dan matanya mulai melotot. Tidak butuh waktu yang lama, ia pun kemudian mengerang kesakitan dan meregang nyawa di tempat itu juga. Setelah membunuh seisi rumah, Leo berjalan ke arah sofa. Ia lalu duduk di sana dan bersandar di sandarannya yang empuk. Golok ia lempar ke lantai, kemudian ia memejamkan matanya dan beristirahat di depan para korbannya yang telah tewas mengenaskan. Akhirnya sang iblis mendapat apa yang ia inginkan. Golok itu kembali memakan korban jiwa. Capek sekali, gumam Leo sambil memejamkan matanya. Seseorang ojek online memberhentikan motornya di depan rumah Risa malam itu. Seorang perempuan dengan rambut diikat ke belakang turun sambil membawa sebuah bungkusan dan tas kecil yang dipakai menyilang di tubuhnya. Ia kemudian mengeluarkan dompet dan merogoh beberapa lembar uang di dalamnya, sementara laki-laki berjaket hijau menunggunya. "Kembalinya ambil aja ya Mas," kata perempuan itu. "Oh iya Mbak, makasih Mbak," balas si ojek online sambil mengambil uang pecahan 20.000 itu. Perempuan itu bernama Riri, kakak kandung dari Risa, yang berarti adalah kakak ipar Leo saat masih menjadi suami Risa. Setelah bekerja seharian, ia pun kemudian pulang malam itu. Saat membuka pintu gerbang dan masuk ke halaman rumah, ia melihat sesuatu yang janggal di dalam rumahnya. Maka buru-burulah ia mendekat. "Ini kok tumben ya lampu belum dinyalain?" gumamnya sambil buru-buru berjalan ke rumah. Riri semakin bingung saat melihat cairan merah mengalir dari celah pintu. Pikirannya melayang kemana-mana melihat darah itu. Dan wajahnya pun mulai ketakutan. Tangannya gemetar. Dia adalah seorang perawat rumah sakit. Ia paham betul cairan itu adalah cairan darah. "Assalamualaikum," ucapnya dengan keras. Akan tetapi tidak ada jawaban dari dalam. Ia semakin takut. Dengan begitu gugup, tangannya menyentuh gagang pintu. Ketika pintu ingin ia buka, tiba-tiba ada sesuatu yang menahan pintu dari dalam, sehingga pintu tidak bisa dibuka.
Dan akhirnya Riri pun kemudian memasukkan sedikit kepalanya dan melihat benda apa yang menghalangi pintu. Riri kaget setengah mati melihat apa yang terjadi di dalam. Adik dan ibunya terbaring di lantai bersimbah darah. Dan yang paling menyakitkannya lagi, anak perempuannya yang berusia 5 tahun itu ikut menjadi korban. "Ah, ibu!" teriak histeris Riri saat melihat mereka. Kakinya perlahan menjadi lemas. Ia ingin jatuh ke lantai tapi tangannya memegang kusen pintu dan sayangnya teriakan Riri justru membangunkan sesosok monster yang sedang tertidur pulas. Leo yang sempat terlelap di sofa mendadak terbangun saat mendengar suara Riri berteriak. Saat sadar ada orang lain yang masuk, Leo buru-buru berdiri dan mengambil goloknya kembali. Setelah itu, ia kemudian berjalan ke pintu untuk membunuh Riri juga. "Ah!" Riri kembali menjerit saat Leo datang membawa golok dengan baju dan wajah penuh cipratan darah. Dengan segala sisa tenaganya, Riri kemudian berusaha kuat dan juga kabur dari posisinya semula. Ia berlari meninggalkan rumah sambil menangis terseduh-seduh. Sementara dari dalam rumah, Leo kemudian keluar mengejar Riri sambil membawa golok seperti orang kesetanan. Matanya melotot seperti banteng mengamuk dan nafasnya tidak karuan. "Tolong! Tolong!" Riri berteriak-teriak. Ia kemudian membuka pintu gerbang dan berlari di jalanan kampung. Para warga sekitar yang mendengar suara teriakan Riri langsung keluar dari rumah masing-masing. Perempuan itu pun kabur ke salah satu rumah warga yang ia kenal. Seorang laki-laki parubaya memberinya tempat perlindungan. "Ah, sini lo anjing!" teriak Leo sambil berjalan memegang golok. Melihat Leo yang seperti itu, para warga pun emosi. "Woi, apa-apaan nih?" teriak para warga. Laki-laki dari berbagai rumah pun keluar dan mengerumuni Leo. Mereka sama-sama menangkap Leo dan menghentikan aksinya. Satu orang warga kemudian memegang tangan Leo, sementara warga lainnya merampas golok yang Leo pegang. Leo sempat melawan, membuat para warga menjadi emosi dibuatnya. Beberapa bahkan memukuli Leo saking kesalnya. Nah, kalian pastinya penasaran kan tentang bagaimana kelanjutan cerita pada kali ini. Jadi ternyata cerita kali ini masih bersambung ke part yang satu lagi ya teman-teman. Jadi berarti part yang ke-8 yang nantinya akan menjadi part yang terakhir dari keseluruhan alur cerita pada kali ini. Ceritanya semakin seru dan semoga kalian menantikan kelanjutan ceritanya dan tetap stay tune di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video kali ini serta subscribe channel ini dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan juga part selanjutnya, yaitu part terakhir dari keseluruhan alur cerita ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.